Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, aku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya itu nikmat kita bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan ini betul-betul menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan di setiap kegiatan kita, di setiap aspek kehidupan kita, yang menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah sepekan yang lalu kita telah bersama-sama melaksanakan ibadah yang begitu istimewa di bulan ini, yaitu ibadah kurban, sholat Idul Adha, dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang istimewa tersebut hadir di hadapan kita semua secara berulang-ulang setiap tahunnya. Yang harus kita menjadi perhatian bahwa pengulangan demi pengulangan, kehadiran demi kehadirannya sudah seharusnya meninggalkan manfaat, hikmah, pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tentu kita tidak berharap bahwa dia hadir pergi begitu saja tanpa meninggalkan hikmah yang besar, bahkan dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja. Nah, itu sangat menyayangkan. Maka dari situ mari kita ambil pelajaran berharga dari rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan sepekan yang lalu, tentu untuk menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, dan ibunya Hajar. Begitu taatnya sama Allah, pasrahnya sama Allah, ya, sampai perintah menyembelih anak pun siap. Sampai kemudian ditawar untuk disembelih pun siap gitu. Walaupun perintah tersebut kemudian diganti dengan seekor hewan yang besar, namun tiga-tiganya berhasil. Nabi Ibrahim secara khusus berhasil membuktikan adanya kepatuhan, ketakwaan, kepasrahan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran berharga yang pertama bagi kita untuk mengambil apa hikmah pelajaran dengan adanya kita sama-sama melaksanakan ibadah kurban secara khusus. Maka dari situ dengan adanya pelaksanaan rangkaian ibadah ini, mari kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim yang semakin
semakin bertakwa kepada Allah, semakin baik dari segi perjalanan hidup kita, interaksi kita, hablum minallah, hablum minannas, semakin solid, semakin baik, semakin kemudian bersikap tolong menolong, jujur, adil, sopan santun, beretika, beradab, tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sebagai pembuka kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita tawasul khususnya kepada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'alif hadzal kitab Syekh Syaikhudin Ahmad bin Hajar al-Asqalani Syaikhul Ilahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bagi yang berkenan buka kitab bisa dibuka di halaman 9 di maqalah yang kelima, baris yang keempat dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Wal maqalatul khamisatu, dan nasihat yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah. Jadi maqalah yang kelima ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang merupakan sahabat Nabi yang begitu luar biasa. Kata beliau, inna min na'imid dunya yakfiha al-islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan dunia yang mencukupimu, yaitu Islam merupakan sebuah kenikmatan. Fa inna a'dama na'imillahi, fa inna a'dama ni'amillahi lil 'abdi ikhraju minal adami ilal wujudi wa ikhraju min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Fa inna a'dama ni'amillahi, maka sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang terbesar, yang paling besar, a'dham, paling besar bagi seorang hamba, yaitu ikhraju minal adami ilal wujudi, yaitu mengeluarkan dia dari tidak ada kemudian menjadi ada, dan mengeluarkan dia dari kegelapan kekufuran, dari cahaya keislaman. Masya Allah ya. Jadi di maqalah kelima ada 3 hal yang merupakan nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Cuma kita akan bahas, akan sampaikan dari 1 hal yang tadi sudah dibacakan. Bapak Ibu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramu wajhah. Beliau mendapatkan satu keistimewaan, karramu wajhah. Semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu, dan juga diiringi dengan karramu wajhah, memuliakan wajah beliau. Satu riwayat menyatakan bahwa beliau itu tidak pernah melihat itunya. Terus riwayat juga beliau tidak pernah melihat berhala. Jadi begitu mulianya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyatakan sesungguhnya di antara kenikmatan dunia yang mencukupimu adalah Islam, merupakan sebuah kenikmatan. Nah, perlu kita perhatikan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dari nikmat kesehatan, nikmat kemudian semangat ibadah, nikmat lain-lainnya termasuk nikmat makan, nikmat segalanya, itu ada merupakan puncak dari kenikmatan, merupakan nikmat yang paling agung dari seluruh kenikmatan, yang mana saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tusuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, tentu kita akan kesulitan. La tusuha, tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari situ ketika kita kemudian menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak akan bisa. Tapi ada kenikmatan yang besar di situ, yaitu kenikmatan Islam. Wah, luar biasa. Jadi Islam ini merupakan nikmat yang besar.
Kenapa? Aqdama ni'amillahil abdi ikhraju minal adamil wujudi. Yang pertama kata Imam Nawawi dalam pengkalannya ini, karena sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah, bahkan aqdama yang paling besar bagi seorang hamba, yaitu mengeluarkan dia dari tidak ada menjadi ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengadakan kita di muka bumi ini merupakan nikmat besar, sangat-sangat besar, bahkan paling besarnya nikmat. Dengan proses yang begitu luar biasa. Kalau kita Bapak Ibu adalah kita kaji secara mendalam bagaimana Allah menciptakan kita, itu saja sudah akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Luar biasa. Dalam satu hadis, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina laylan nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak fayanfukhu fi ruhah wa yu'maru bi arba'i kalimat dikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakinah sa'id. Sesungguhnya di antara kalian itu dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya. 40 hari pertama berupa air mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah, setetes darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian perintahkan malaikat untuk meniupnya roh, dan dicatat beberapa, ada 4 hal di situ terkait rizkinya, ajalnya, amalnya, dia celaka, bahagia, sudah ada catatannya. Dan prosesnya luar biasa. Kalau kita betul-betul mentadaburinya, luar biasa ya. Allah menciptakan dari hal yang kemudian sangat pangkat, sangat remeh gitu, sangat hina, air mani gitu, terus kemudian menjadi manusia seperti ini, menjadi manusia mulia, bahkan mulia ya. Apalagi kemudian manusia ini penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, akan mulia dan luar biasa mulia, mengalahkan kemuliaan dari segala makhluknya Allah itu manusia, padahal dari air mani yang begitu hina. Begitu Allah luar biasa menciptakannya, karena semua yang sudah ditentukan oleh Allah, dan itu luar biasa, kita merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Gak perlulah kemudian kita mikir bagaimana rezeki kita, sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur sama Allah. Ajar kita, amal kita, yang penting kita berusaha bagaimana sekiranya kita bisa beramal soleh dengan semaksimal mungkin. Tugas kita hanya itu ya, untuk masalah rezeki semua sudah ditentukan sama Allah, dan itulah luar biasa, kita harus betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan kita hidup di dunia ini, kita akhirnya bisa menyaksikan kuasa-kuasa Allah yang begitu luar biasa. Coba kalau Allah menghadirkan kita di dunia, kita tak bisa melihat kuasa Allah. Allah menciptakan lautan, kita gak akan bisa menyaksikan kuasa Allah menciptakan langit bumi. Kita gak akan bisa menciptakan Allah dengan menciptakan makhluknya berapa juta hewan atau binatang yang ada di dasar laut. Berapa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, berapa jumlah, kalau kita itu kuasa Allah tentu sangat luas. Kita lihat wajah kita aja, miliaran manusia, bahkan triliunan, itu pun wajahnya nggak ada yang sama. Kalau pun ada kembar, mungkin hanya 2, itu pun pasti ada perbedaan gitu. Matanya sama, tempat mulutnya sama, tempat hidungnya sama, telinganya sama, tapi kenapa kok beda? Nggak ada yang sama ya. Dan itu luar biasa keagungan Allah. Baru dari sisi wajah kita saja, belum organ tubuh yang lain, belum makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana kuman gitu, kira-kira bagaimana organ tubuhnya kuman gitu. Dan itu luar biasa, sehingga kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini betul-betul merupakan nikmat besar untuk menyaksikan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi saksi, Engkau ya Allah betul-betul menjadi Tuhan yang ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Maka dari itu kita hadir di muka bumi ini ya betul-betul merupakan nikmat yang besar. Betul kata Imam Nawawi di sini sampaikan,
a'dhama ni'amillahi bil 'abdi ikhraju minal 'adabi ilal wujudi. Sehingga poinnya yang pertama, kenikmatan itu kita bisa menyaksikan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir di muka bumi ini tidak hanya sekedar Islam kita hadir, tidak, ada maksud tujuan yang besar juga, ada hikmah yang besar pula. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sudah jelas betul sekali ya, sangat-sangat jelas. Allah hadirkan kita, Allah ciptakan kita tujuannya untuk satu, agar kita beribadah kepada Allah. Aktivitas yang kita lakukan, apapun aktivitasnya, di dalam rumah, di luar rumah, apapun itu, maka berusaha menjadikan aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah merupakan nikmat yang besar. Berikutnya, wa ikhraju min dzulumatil kufri ila nuril Islam. Ya, ini merupakan kata Sayyidina Ali bahwa di antara nikmat dunia yang mencukupi adalah Islam, merupakan nikmat yang luar biasa. Bahkan min dzulumatil kufri ila nuril Islam, ya, mengeluarkan kita dari kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam merupakan nikmat yang paling besar. Jadi nikmat sehat, nikmat enak makan, enak tidur, nikmat menghirup udara, nikmat kemudian nikmat segala macamnya. Ada nikmat yang berbesar, nikmat Islam, luar biasa. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa Islam kemudian menjadi nikmat yang besar? Kalau kita lihat dari Al-Quran, salah satunya karena Islam memang sudah dipilih oleh Allah. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya inna wastafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu juga oleh Nabi Yaqub, ya baniya wahai anakku, sesungguhnya agama inilah yang dipilih oleh Allah untuk kalian, dipilih. Maka jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Sudah jelas bahwa Islam adalah pilihan Allah dan Allah adalah Tuhan semesta alam. Maka ada hikmah besar kenapa Islam yang dipilih oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi adalah Islam. Kalau ada di antara kita, mohon maaf, betul, seandainya kita mau milih agama selain Allah, selain Islam, maka jelas wa may yattahi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, ghairal Islam dinan, sebagai agama selain Islam, falan yuqbal minhu, sudah jelas sekali, maka tidak akan diterima daripadanya, tidak akan diterima selain agama Islam. Ini Al-Quran yang bicara. Bahkan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan dan termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Begini kata Allah. Maka betul-betul menjadi anugerah besar kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya Allah yang beragama Islam. Nah, itu luar biasa. Maka dari situ kenapa kemudian Islam menjadi kenikmatan yang besar? Karena kalau kita kaji Islam dalam bagaimana nasrul-hati Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, karena kita dihadirkan oleh Allah untuk aktivitas. I'malu fasirallahu amalukum wa rasuluh. Beramal, bekerja, beraktivitas. Yang kemudian yang diharapkan semua aktivitas bernilai ibadah. Tapi sayangnya ketika kemudian aktivitas yang kita lakukan yang banyak beribadah, namun kalau kita tidak ada sampel yang begitu kuat dari Allah, karena kita betul takdirkan masuk agama Islam, maka gak akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah, bahkan menjadi amal sia-sia. Bahkan menjadi amal sia-sia ketika kemudian kita kafir,
terus kemudian kita beramal dengan beramal yang begitu luar biasanya, akan menjadi sia-sia. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu ma'an hatta idza ja'u lam yajiduhu. Jadi ketika kemudian walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, jadi amal mereka, amal apa itu? Bagaikan fata morgana di tanah yang kering, yang datar, ya. Terus kemudian dikira ada air bagi orang yang haus, dikira di situ ada air, di tanahnya datar, di atasnya dikira ada air gitu oleh orang yang dahaga. Kemudian ketika disamperin, didatangin, ternyata nggak ada apa-apa. Begitulah Allah menggambarkan dalam surat Nur ayat 39 itu, seperti halnya fata morgana gitu. Bahkan dalam ayat yang ke-40 itu, kadul mamin fi bahiyati yashiru mawjun fi mawji, apa itu, au kadul mamin fi bahiyati yashiru mawjun fi mawji sahabun dulumatun bahwa faqabar ida akhraja yaqul lam yakad tarawha. Allah sampai menggambarkan bahwa orang kafir yang beramal itu sampai dianggap sia-sia, bahkan tidak hanya sia-sia kosong, ya, bahkan fata morgana, bahkan lebih dari itu. Allah menggambarkan seperti kegelapan di dasar laut yang gelap gulita, ya, diiringi dengan gelombang demi gelombang. Terus kemudian di atasnya ada awan yang hitam lagi, yang gelap gulita. Kemudian ketika ida akhrajahu yadahu lam yakad tarawha, mengeluarkan tangannya lam yakad, tidak kelihatan, saking gelap gulitanya. Bagaimana kalau kita pikirkan di dasar laut yang gelap gulita, terus kemudian diombang ambing dengan gelombang begitu luar biasa, atasnya ada awan gelap lagi gitu. Begitulah kalau kita beramal tidak didasari dengan agama Islam, apa tidak sia-sia? Sangat-sangat menyayangkan sekali. Namun ketika kemudian kita menjadi Islam, amalan yang kita lakukan itu menjadi amalan yang istimewa, menjadi dasar diterimanya amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga karena Islam, orang kemudian yang awalnya kafir, mohon maaf, awalnya kafir, musyrik gitu ya, terus kemudian betul-betul menghadirkan berkah dari Allah. Di ujung akhir hayatnya dia masuk Islam, luar biasa. Dan ternyata ketika kemudian dia masuk Islam, itulah merupakan nikmat yang besar, sehingga dosa-dosa yang lalu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyyahu faqad mata sunnatul awwalin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, katakanlah lil ladzina kafaru, kepada orang yang kafir, ketika mereka berhenti, iyantahu yughfar lahum, berhenti dari kekafirannya, kemudian apa? Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa. Makanya ketika sahabat Halim bin Mu'az, ya Halim bin Mu'az, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ibadahku dulu ketika masih di zaman jahiliyah, ketika aku belum masuk Islam, seperti sedekahku, memerdekakan budak, bersilaturahim, apakah semua itu ada pahalanya ya Rasul? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, engkau masuk Islam beserta dengan amalan-amalan manusia dulu. Jadi begitu masuk Islam, amalan-amalan yang dulu yang harusnya tidak terima oleh Allah karena belum masuk Islam, begitu masuk Islam, semua amal-amal dulu akan dianggap oleh Allah menjadi amal yang istimewa. Begitu nikmatnya kita sebagai orang Islam, semua dosa diampuni oleh Allah. Sangat jelas, ia tahu yughfar lahu ma qad salaf. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu, karena sudah mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu berupa Islam. Dengan kita beragama Islam yang luar biasa, dari sisi berbagai macam sisi itu merupakan kenikmatan. Contoh sederhana, kita mau makan hewan pun harus disembelih. Sembelihnya pun punya cara-cara, yaitu dengan
lehernya dengan berbagai macam cara sehingga darahnya semuanya bisa keluar gitu. Terus kemudian ketika ada ya ingin mengkonsumsi binatang, cukup ditusuk saja pantatnya sehingga langsung dipanggang, dibakar. Apakah di dalamnya enggak banyak kandungan darahnya? Apakah itu baik itu untuk dikonsumsi bagi manusia? Jadi Islam itu mengatur dengan aturan yang begitu luar biasa nikmatnya. Ketika kita meninggal, wafat, kita pun dan menjadi kewajiban gitu untuk kemudian dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, itu dimuliakan. Padahal kita sudah mati. Begitu luar biasa dimandi, itu pun harus halus-halus. Kalau kita dulu diajari pondok kalau mandiin mayat itu jangan keras-keras, kasihan nanti kesakitan gitu. Pelan-pelan gitu. Padahal sudah mati masih dimuliakan. Begitu ajaran agama Islam, begitu luar biasanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah rahmat bagi seluruh alam. Begitu indahnya kita beragama Islam. Bagaimana kemudian ada ketika meninggal dibakar, luar biasa, dibakar dan seterusnya. Kita bicara realita, tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali betul sekali, merupakan kenikmatan besar yaitu Islam, agama Islam. Meninggal aja masih dimuliakan, jangankan dibakar, mandikan dengan cross segala macamnya, jadi sakit apalagi dia dibakar, tidak bisa dibayangkan. Ya luar biasa. Ya, bersyukur nikmatil iman wal Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita melihat kenikmatan yang Allah berikan dari sisi materi saja, kita akan banyak gelisahnya, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Siapapun dari kita akan banyak gelisahnya, yakin. Walaupun mohon maaf ada pemasukan materi gaji lah katakan seperti itu. Paling senangnya saat mau menerima atau setelah menerima gaji. Begitu habis gaji itu sepekan kemudian, padahal masih ada 1 bulan lagi, akan sedih. Kalau kita melihat nikmat dari sisi materinya, 10 hari kemudian uang habis, sedih, penuh dengan kesedihan. Apalagi yang gak ada gaji, apalagi yang kemudian gak ada pemasukan, apalagi yang kemudian kehidupannya selalu menderita ya. Dari sisi ekonomi segala macamnya ya. Kalau kita melihat kenikmatan hanya dari sisi materi saja, pasti hidup kita gak akan nyaman. Padahal ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kita beragama Islam. Luar biasa ya. Banyak juga orang banyak duit, banyak harta, banyak ini, tapi jiwanya, hatinya tak tenang. Banyak juga. Begitu juga sebenarnya hidupnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin dilihat dari ekonomi kekurangan, tapi ternyata hidupnya tenang, terlihat tenang dan tenang. Kenapa? Karena di situ ada kenikmatan besar yaitu Islam. Dengan Islam itulah menjadi bekal harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bicara tentang Islam, bagaimana? Maka pesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kepada agama Islam. Udkhulu fis-silmi dalam agama Islam kafah secara keseluruhan, dari berbagai lini kehidupan ya. Aspek kehidupan harusnya kita Islam semuanya. Bicara tentang politik, solusi Islam. Bicara tentang bisnis, Islam menjadi solusi. Bicara tentang kemasyarakatan, Islam siap menjadi solusi. Bicara tentang apapun itu, Islam menjadi solusi. Al-Quran yang Allah hadirkan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yaitu Allah yang mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an. Luar biasa. Wa dinil haqqi dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Agama yang benar
yang diunggulkan, untuk diunggulkan dari segala agama. Luar biasa, agama Islam ternyata sama diunggulkan dari diikuti di semua agama, segala agama. Walau karihal musyrik, walaupun orang musyrik gak menyukai. Ya sudah dicabut itu sama Allah. Walau orang musyrik gak menyukai, tapi pasti harus kita yakin dan sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Wah, itu sangat jelas. Telah ku kesempurnakan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah ku sempurnakan untuk kalian agamamu. Dan aku cukupkan nikmat bagimu. Nikmati merupakan nikmat yang besar, dicukupkan oleh Allah. Dan luar biasanya, waraditu lakumul Islam makin sangat jelas. Dan aku rela, aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Aku rasa menjadi surat Al-Maidah 3. Artinya apa? Cukuplah Islam menjadi agama. Kita merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Ini yang penting. Ketika kita sudah tahu bahwa Islam merupakan nikmat yang besar dari Allah, dihadirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bayangkan bagaimana sebelum hadirnya Islam, masa jahiliyah, coba ini betul-betul kita menjadi perhatian. Di zaman jahiliyah dulu, bagaimana para perempuan, para wanita yang sampai kemudian dianggap sebagai benda mati atau benda hidup, bagaikan benda dijual belikan. Sangat marak sekali berzinahan, perjudian, minuman keras, bunuh-bunuhan, dan luar biasa, enggak? Pokoknya kacau balau luar biasa. Begitu hadir Nabi membawa risalah, yaitu pedoman hidup Al-Qur'anul Karim, tertata. Bagaimana bermasyarakat, kita harus memuliakan tetangga saja harus dimuliakan, tamu aja dimuliakan, bahkan menjadi apa? Menjadi sebuah tanda bahwa kita beriman kepada orang akhir. Bagaimana kita menyikapi akhlak kita kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada tamu, menjadi tanda kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Luar biasa. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamu dan juga memuliakan tetangganya. Kepada tetangganya diperintah. Itulah hadir Islam. Apalagi kemudian kepada yang lebih memuliakan, bukan hanya sekedar kemudian seperti zaman jahiliyah dan kacau balau seperti itu. Hadir Islam diperintah untuk memuliakan, bagaimana untuk berkasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, menghormati, memuliakan. Bagaimana anak perempuan dulu banyak dibunuh dan seterusnya itu. Nah, dari situ apa sudah sangat kelihatan bahwa hadir Islam merupakan nikmat yang besar buat kita semua. Kalau kita bicara tentang umat Islam, maka betul kata Rasulullah dalam sebuah hadis, bunyan Islam ala khomsin. Islam itu dibangun pada 5 hal. Iqamus shalah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa shaum Ramadan, hajjul bait. Ada yang hadis berikutnya, di hadis yang lain ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia, ya luar biasa, syadidus sawadis sya'ar, syadidu bayati syadidu bayati tawab, gitu ya. Jadi menjelma sebagai manusia yang berambut sangat hitam, berbagai sangat putih. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakat, wa tasuma Ramadan, wa tahajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Itulah Islam. Ya. Ketika ditanya Islam itu apa sih? Syahadat adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, terus kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Itulah yang menjadi kemudian rukun Islam.
ketika seseorang meyakini dengan 5 rukun Islam ini, melaksanakan 5-5-nya, berarti dia memiliki keimanan keislaman yang sempurna. Manakala seseorang hanya meyakini saja, meyakini 5-5-nya, terus kemudian mengabaikan salah satu dari 5 ini, yakin tapi diabaikan, ya, maka dia fasik. Dia yakin 5-5-nya ini, tapi dilantarkan kemudian puasa Ramadannya, dia akan menjadi orang fasik. Ya. Kalau dia tidak kemudian meyakini, bahkan meragukan salah satu dari nilai ini, maka ulama sepakat dia bukan muslim, dia bukan Islam. Kalau rukun Islam, dia yakini bahwa salah satu dari rukun Islam ini tidak valid, artinya dia ragu, maka sepakat bahwa ulama adalah dia itu termasuk orang yang bukan Islam. Gitu. Dia hanya bisa ngomong, tapi nggak yakin hatinya, ya munafik terhadap diri. Inilah yang kemudian menjadi hal yang harus betul-betul kita perhatikan, bahwa bagaimana kita bersaksi kepada Allah, ya, yang menjadi rukun Islam, yang menjadi bekal kita untuk betul-betul menjadikan anugerah Allah besar kita hadir di muka bumi ini. Pada akhirnya kita harapkan ketika kemudian kita bisa menjadikan segala aspek kehidupan kita didasari dengan Islam yang sempurna. Karena tadi itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah, secara keseluruhan, dari ibadah kita, muamalah kita, interaksi kita dengan segala macamnya. Kalau kita kuati fondasi dengan agama Islam, maka itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Bapak Ibu anak rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah pentingnya kita untuk senantiasa mengasah, ya, terus kemudian menguatkan kembali keimanan dan keislaman kita. Kalau sudah tahu bahwa Islam merupakan nikmat yang besar, maka harus kita syukuri. Dan poinnya ada di situ, ya. Poinnya ada di situ. Kalau kita bersyukur, yakinlah dan sudah jelas ayatnya, nikmat kita akan ditambah. Kalau kita udah tahu bahwa nikmat Allah tusuhan, nikmat yang Allah berikan banyak dan kita nggak bisa gitu, dan ada kenikmatan yang paling besar yaitu Islam, maka kita harus bersyukur. Ketika kita bersyukur, pasti nikmatnya akan ditambah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan? Itu poinnya. Apakah kemudian kita sudah tahu bahwa iya betul ini adalah nikmat besar, selesai di situ? Tidak. Ada lagi kewajiban bagi kita, harus kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, inna adabi lasyadid, sesungguhnya kalau kita nggak bersyukuri nikmat Allah, adabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Ketika udah tahu bahwa Islam adalah merupakan nikmat yang besar, sangat-sangat besar, bahkan sangat besar, bukan lagi nikmat biasa, tidak. Nikmat biasa saja harus kita syukuri, apalagi ini sifatnya nikmat yang sangat besar. Akbar ni'amillahi, merupakan nikmat yang besar dari kenikmatan Allah, maka harus lebih lagi kita syukuri, gitu. Dengan cara bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini, ya maka tentu harus kita kuatkan lagi keimanan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari penyaksian tiada Tuhan selain Allah. Itu bagaimana penyaksian itu seperti apa itu? Penyaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apakah hanya sekedar kita bersaksi saja? Gitu? Apa kemudian hanya kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan? Berarti di situ tidak. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad hadir itu menjadi suri tauladan. Kalau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, siapkah juga gitu untuk apa? Meneladani Rasulullah dari berbagai macam sisi, ibadahnya, muamalah, segala macamnya. Itu betul-betul bersaksi bahwa mengikuti apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iqamus sholat, mendirikan sholat, ya luar biasa, mendirikan sholat.
kalau kita sudah ada beban hati. Sholat itu luar biasa. Kalau perintah-perintah yang lain melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kemudian jangan arah itu. Tapi kalau sholat, Rasul sendiri langsung menyebut menghadap Allah. Istimewa yang sholat. Rasul langsung yang dengan melalui Isra Mi'rajnya yang sering sekali kita pelajari, dengan begitu luar biasa perjalanannya dan penuh dengan keanehannya bagi alam manusia itu. Dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya menghadap Allah dengan melalui luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu dan seterusnya. Itu dengan luar biasa perjalanan beliau itu untuk menjemput yang namanya perintah sholat. Kalau perintah yang lain di Al-Quran, terus perintah di hadis, terus sholat istimewa dijemput oleh Nabi Muhammad SAW langsung, dan itu oleh ketika beliau melaksanakan perjalanan yang begitu jauh yang di luar nalar, walaupun juga dengan waktu yang sangat-sangat singkat, tapi oleh-olehnya luar biasa, yaitu sholat. Maka perlu kita perhatikan ya, dan juga harus betul-betul kita pahami kenapa kita diperintah sholat, kan begitu ya. Ibadah yang lain banyak, tapi kenapa perintah itu kemudian tertuju kepada satu merupakan amal yang sangat istimewa, yaitu sholat gitu. Ternyata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena Allah nggak suka sama kita yang berbuat keji dan munkar, dikasih solusi sholat lah, benerin sholatnya, benerin mulai dari kemudian kekhusyuannya dan kaifinya dan seterusnya, dipelajari, benerin, itu akan menjadi solusi biar kamu itu gak banyak nasihat gitu. Biar kamu itu nanti terbentengi dengan perbuatan-perbuatan yang keji yang munkar. Ini sholat itu baru salah satu rahasia dari sholat, belum rahasia yang lain. Dan luar biasanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita terus ingat-ingat bahwa apapun yang Allah perintahkan untuk kita ya, yang merupakan dari hadirnya agama Islam tadi itu membawa hikmah yang besar. Poinnya pasti ada di situ ya, membawa hikmah yang besar. Pada intinya semua itu dibingkai oleh Allah ya, dibingkai dengan berbagai macam amalnya segala macamnya, bingkai dengan yang namanya ibadah, taat sama Allah, agar kita bisa selamat dunia hingga nanti di akhirat. Mungkin itu karena waktunya sudah ya, jadi bisa diambil kesimpulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini merupakan nikmat yang besar ya, kemudian yang kita dapatkan di dunia, yaitu nikmat Islam. Maka dari situ sudah kita pahami bahwa Islam merupakan nikmat yang besar, harus kita syukuri. Dengan cara apa? Harus kita kuatkan kembali keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita beriman, bertakwa, semakin kuat keislaman kita, kita semakin diridhoi oleh Allah, selamat fid wa dunya wal akhirah. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum